Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Fazarajin amala
Mukhrodin, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Juga yang terhormat kesepuhan kita Bapak Haji Abdul Aziz, terima kasih Pak Haji menyempatkan waktu. Yang mulia para al-mukarramin, para asatid, Bapak Ustadz Dedi, Bapak Ustadz Sena, Bapak Ustadz Aziz. Juga ikut hadir Ketua MWC Bogor Barat, Bapak Ustadz Dedi juga. Dan alhamdulillah ikut hadir Ketua terpilih PAC Ansor Tanah Sareal, Kang Fahri, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Juga kader-kader muda NU yang berkesempatan hadir, juga para jamaah, santriawan santriawati yang saya banggakan. Malam ini terasa menjadi luar biasa ketika kita isi dengan silaturahim. Yang mudah-mudahan silaturahim kita akan menghasilkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul. Sop jamur soto kaki, panjang umur banyak rezeki. Amin ya Rabbal. Ada kayak begitu tuh. Sop jamur soto kaki mana? Ya. Dan atas nama keluarga besar Sunanul Rahman, kami mengucapkan terima kasih bahwa malam ini kegiatan Lailatul Istimewa MWC NU Tanah Sareal dilaksanakan di tempat kami. Mudah-mudahan membawa barokah buat kami semua. Dan tentunya menjadi inspirasi buat santriawan santriawati Sunanul Rahman yang kedepannya insya Allah akan menjadi generasi-generasi pejuang NU di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Kebersamaan kita tentunya mempunyai satu harapan, di mana perjuangan NU ini saat ini adalah tugas kita. Tugas kita mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tugas kita mengawal apa yang sudah disampaikan oleh para leluhur kita yang telah menanamkan nilai-nilai Islam di tanah air Indonesia. Maka tugas ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, maka dibutuhkan kebersamaan. Mengutip kata-kata Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan kalau tidak ada persatuan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan. Aukamakola seperti itu. Yang jelas semangat kebersamaan ini harus kembali kita bangun. Apalagi di kalangan NU tidak menjadi sesuatu yang wajib di dunia pesantren kitab Julumiyah, di mana di sana ada sebuah kaidah mengatakan Fa'amad domatu patakunu alamatan lirohni, bahwasanya domah berkumpul itu menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu ciri lirohni untuk kita mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Cuman kapan kita harus berkumpul? Fa'amad domatu patakunu alamatan lirohni bi arbaati mawadiha. Kita harus kumpul di 4 tempat. Bil ismil mufradi wa jam'in taksiri wa jam'il muannasis wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. 4 perkara ini yang harus kita praktekkan dalam keseharian, bukan hanya ketika kita baca Julumiyah.
Kemuliaan berkumpul itu yang pertama bil ismil mufradi, ketika kita dengan Sang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ismul mufrad. Yang kedua wajib taksiri, para ulama yang tugasnya memisahkan, memecahkan antara hak dan yang batil. Yang ketiga wajib ilmu an-nasis salim, tentunya peranan wanita sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat. Makanya ini calon-calon apa? Patayat ya. Calon-calon patayat, calon-calon muslimat mah entar mama dulu. Patayat dulu ya. Calon-calon patayat dulu. IPP itu ya pakai ikatan pelajar. Nanti namanya ada Ibnu ya. IPP yang mana yang benar? Ibnu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nanti kalau di sekolah ada organisasi itu kamu ikut. Nanti di tempat kuliah ada yang namanya PMI. Nah, ikutnya ke situ. Ya, dari sekarang sudah diberikan jalur supaya sesuai dengan apa yang dipelajari dari dunia pesantren. Ini mudah-mudahan adanya Lailatul Istimewa ini salah satunya kehadiran kita bermusyawarah, kehadiran kita bersilaturahim, membangun kebersamaan, tentunya untuk mengawal umat kita di masa yang akan datang. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sedikit kemarin hasil ngobrol dengan salah satu anggota MUI Pusat, Pak Dr. Tantan, Pak Haji Romli, barangkali kenal Pak Dr. Tantan ya. Beliau mengatakan kalau dulu umat Islam ataupun orang secara keseluruhan kekurangannya adalah kekurangan informasi. Tapi sekarang justru kelebihan, nah itu dia, kelebihan informasi, jadi luber. Saking lubernya kelelep, orang sini bilang kelelep, tenggelam. Akhirnya bingung membedakan mana informasi yang perlu diambil, mana informasi yang tidak bisa diambil dan digunakan. Maka ini juga menjadi tugas kita. Mudah-mudahan MWC NU Tanah Sareal mudah-mudahan diberikan pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali aktif mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Ini acara seremonialnya, nanti acara ngopinya setelah doa. Ambil kita makan dulu. Sebab spesial permintaan dari Ketua MWC NU Bogor Barat. Pengennya uduk. Ya, insya Allah dikabulkan. Cuma durian yang belum ada ini. Ya, ada tadi bolu durian ya, Pak Haji Hendro bawa, alhamdulillah dalam bentuk rasanya. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya Pak Haji Aziz ya, Pak Ustadz Aziz. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut Pak Ustadz Saroni. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa diteruskan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tasnya semua yang saya muliakan dan yang saya hormati seluruh pengurus MWC NU Tanah Sareal dan pengurus ranting-ranting yang ada di MWC NU Tanah Sareal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Akhinal Kirom, Ketua GP Ansor PAC Tanah Sareal. Coba berdiri dong, biar kelihatan gantengnya gitu. Siapa namanya? Ustaz Fakhri Nabhan. Alhamdulillah, Ustaz Fakhri Nabhan Tanah Sareal. Al-Fakhri Kabupaten. Yang saya hormati ada rekan saya Ustaz Sudi, alhamdulillah bisa berkenan hadir. Sekretaris MWC Ustaz Maulana, yang semua tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan adik-adik tercinta, baik calon generasi IPNU dan IPPNU. Jadi kalau nanti apa yang disampaikan oleh Kiai Malik nanti masuk generasi IPNU dan IPPNU. Kalau putranya adalah IPNU, kalau putrinya adalah IPPNU. Pak hadirin para ulama, adik-adik yang saya hormati dan yang saya muliakan, izinkan saya
berdiri di hadapan para hadirin semua mewakili dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Mohon maaf Pak Ketua Insinyur Haji Edi Rahman tidak bisa hadir di tempat ini. Beliau ada di Boyolali. Salam takdim dari beliau. Semoga Lailatul Istimewa yang diadakan di Tanah Saral bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi suatu awal untuk bagaimana kita mengembangkan MWC NU di Kota Bogor. Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya merasa berbahagia sekali hadir di tempat ini. Saya bisa bersilaturahmi khususnya dengan para asatidz, para kiai, para ajengan, para neng, para gus, para aang, para semuanya alhamdulillah hadir di tempat ini. Ini adalah satu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi. Yang kata Kiai Malik tadi adalah bisa mendatangkan rizki dan panjang umur. Kita doakan para kiai, para asatidz mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, khususnya Khadimul Ma'had Kiai Malik, mudah-mudahan beliau lancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, santrinya bisa memberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Bapak yang dirahmati oleh Allah, NU adalah satu organisasi yang besar. Apa deh? NU adalah organisasi yang besar. Kapan NU itu lahir? Kapan NU lahir? 16 Rajab tahun 1394. Hebat ini kan. Kemudian kalau hijrah Masehnya tahun, Samsiahnya tahun, ini calon Ibnu tahun 31 Januari 1920. NU sudah 1 abad. Ini nanti berdasarkan hitungan Komariah. Mau Komariah, mau Samsiah itu semuanya ciptaan Allah. Tapi NU sudah bisa dipercaya oleh umat rakyat Indonesia. Ini adalah berkat takdir Allah. Kita adalah sudah mencapai 1 abad yang insya Allah nanti puncaknya di tanggal 7 Februari yang akan digelorakan nanti di daerah Sidoarjo. Mudah-mudahan kita bisa hadir semuanya. Ada para hadirin yang saya hormati, mohon maaf para kiai, para ajengan. Mengurus NU itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Malik percis dengan apa yang disampaikan oleh Hadratus Rois Am, yaitu adalah Kiai Haji Ali Maksum Kerapian. Jadi harus sabar di dalam Nahdlatul Ulama. Semakin besar tantangan yang ada di Nahdlatul Ulama, kesabaran yang kita miliki adalah harus besar juga. Oleh karena itu NU digempur dari sana sini, tetapi salah satu organisasi yang tetap eksis pada saat ini hanya Nahdlatul Ulama. Betul nggak ya? Kenapa saya bilang begitu? Saya yakin karena saya hidup di organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita pegang, jadi kalau ditanya sekarang siapa kita? Gitu loh. Siapa kita? Yang keras nanti habis tuh makanannya. Siapa kita? Siapa kita? Itu bangga dengannya. Betul kan? Gitu. Jadi jangan ditanya siapa kita, tapi mah jangan bukan salah. Jangan sampai. NU itu kenapa kita harus ini untuk adik-adik, kalau para kiai saya kira udah mampu. Kenapa kita harus ada di organisasi NU yang disebut Nahdlatul Ulama? Karena di situ ada ulama. Apa? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Alfiah mengatakan di pesantren ini adalah sudah menjadi kolaborasi. Saya kemarin lihat tampilannya di YouTube, lalaran Alfiah kolosal yang luar biasa itu
Itu bagaimana menampilkan tradisi pesantren. Yatba'u fil i'rabi asma'al wal na'tun wa taqidun wa atfun wa badal. Itu tadi alumni Lirboyo. Beliau. Jadi yatba'u fil i'rabi, kita harus taat ikut dalam perubahan apapun di asma'il wal kepada generasi-generasi yang terdahulu, yaitu para ulama. Apa sifatnya? Tauhid, kekokohannya, lemah lembutnya, dan menciptakan kader-kader yang handal dan profesional untuk bagaimana Nahdlatul Ulama. Kenapa didirikan Nahdlatul Ulama? Tujuannya hanya bagaimana ajaran agama Islam berwawasan ahlus sunnah wal mohon maaf Pak Kiai, ini sudah selesai. Bagi kita ini adalah selesai, tetapi ada hal yang harus diperhatikan untuk kita semua adalah bagaimana terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demi kemaslahatan dan demi kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi alam semesta. Saya hafal, itu adalah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Penting itu. Kenapa begitu penting? Itulah karena kita percaya bahwa NU adalah organisasi yang merawat tradisi ahli sunnah wal jamaah, merawat yang apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan sampailah kepada kita. Sehingga kita ada tahlilan, ya. Tahlilan kan? Tahlilan, ada hadgahan, ada tawasulan, apa lagi itu? Ada manakiban, ada apa lagi? Ziarah kubur, ada marhabanan. Itu milik siapa? Milik Nahdlatul. Walaupun Muhammadiyah sudah tahlil. Saya punya guru namanya Kiai Muhid Muzadi. Kiai Muhid Muzadi itu guru saya. Beliau nikah tapi sama orang Muhammadiyah. Jadi kata beliau, saya ini adalah Muhammadinu, Muhammadiyah NU. Saya adalah NU-nya, istrinya adalah Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah berkat nikah dengan Kiai Muhid, Muhammadiyah ditinggalkan sehingga dia menjadi pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan sekretaris Muhammadiyah, dulunya adalah NU, kemudian nikah sama Pak Prof. Muhammad Ali, kemudian dia pindah ke Aisyah. Itu memang itu. Jadi kalau nanti adik-adik nikah harus sama IPNU, IPP, sama NU-nya. Insya Allah. Udah ya. Apa itu Nahdlatul? Nahdlatul. Apa artinya Nahdlatul Ulama itu? Saya kasih uang loh kalau bisa. Ismukum karimah. Apa artinya Nahdlatul Ulama? Kebangkitan para ulama. Nah ini. Apalagi kebangkitan para ulama. Tapi tidak semuanya ulama bangkit. Maka kenapa Nahdlatul Ulama? Perdebatan panjang tentang nama Nahdlatul Ulama itu. Ada yang mengatakan Nuhud Ulama. Nuhud itu bangkit tapi mati lagi. Maka Kiai Haji Abdul Hamid Sedayu Gresik itu dia pakai Nuhud, tapi dibantah oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, yaitu dia pakai Nahdo, pakai masdar marroh, latun lima rotin kajalsah wa latun lihayatin kajilsah. Kenapa marroh? Kata menunjukkan istimror, jadi harus terus bangkit tanpa henti. Maka mohon maaf para kiai, para ajengan, saya punya ijazah dari Kiai As'ad dan Kiai Afif Budi Muhajir. Jadi kita diwajibkan sebagai Nahdlatul Ulama habis sholat fardu baca doa, Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumil ghaflatil amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ahyi ya hayy ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyah Nahdlatul Ulama hayatan thayyibah bi barakati fala muhyiyanna hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhahilimin wa fahishin la'allahum yattaqun. Kata beliau,
share nanti di share. Nah, nanti bisa di share. Itu wajib setiap ba'dal fardhiyah 3 kali untuk bagaimana mengokohkan Nahdlatul Ulama. Dari Kiai Asad itu dapat dari Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim dapat dari menurunkan Kiai Hasan ke Kiai Umar Jember, kemudian putranya Kiai Khatib. Nah, itu yang diminta oleh para kiai ijazahnya, supaya Nahdlatul Ulama insya Allah bangkit dengan tekad bagaimana melestarikan ajaran agama Islam, berwawasan Ahlussunnah wal Jamaah untuk kemaslahat tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan umat dan menebarkan rahmat bagi alam semesta. Insya Allah. Saya kira nggak panjang lebar, nanti kita bicara itu, nanti kita ada pelatihan ya untuk ke-NU-an. Nah, Al-Mukarram tadi sudah bilang katanya mau bicara untuk ke-NU-an untuk adik-adik. Kalau bapak-bapak, para kiai itu udah mafhum, udah paham, tapi adik-adik ini sebagai generasi kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita. Sampai saat ini saya kiai, saya punya anak, punya istri juga sama. Tidak usah dikenalkan ke Nahdlatul Ulama, karena kalau saya keluar pasti urusannya NU ya, pasti NU lagi, karena pasti kalau rapat NU sampai malam. Kadang Ustaz Jenal ini senior, ini tahu bagaimana NU itu kalau nggak rapat sampai malam. Jadi nggak usah dikenalkan lagi sama istri, dan ini hambatannya luar biasa. Mungkin sebagian kiai-kiai NU lagi, tapi itulah berkahnya kata Ilyas Riyad, bahwa istri saya itu ada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah NU, yang kedua adalah istri saya. Hebat. Kalau ada, tapi kadang ada. Itulah insya Allah saya berharap kita bareng-bareng sama-sama merawat organisasi Nahdlatul Ulama ini. Insya Allah kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi para ulama, akan kita teruskan sehingga kita mewarisi dan kita mendapatkan doa dari Mbah Hasyim. Siapa yang mengurusi NU akan dianggap sebagai santriku, dan kalau menjadi santriku saya doakan beliau adalah husnul khotimah dengan cucu-cucunya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari PCNU Dr. Kiai Haji Romli, yang saya hormati Ketua MWC Tanfidiyah Pak Ustadz Ajis, dan juga Bapak Ajis Cimangguk, Ajisen ya. Jadi 2 Ajis, Ketua MWC Bogor Barat Pak Dedi sama dengan saya, dan juga Rois Syuriah MWC Kiai Haji Malik Rahman, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat walafiat. Dan juga ada Ketua GP Ansor yang baru ya, PAC apa GP Ansor ini? PAC-nya ya. Iya, selamat kami ucapkan. Semoga Ansor maju terus. Ya. Jadi kalau udah GP Ansor udah ingat masa lalu saya. Ingat masa lalu waktu di pesantren. Gitu. Oh, pernah? Iya, ikutan ya. Ya. Terus yang saya hormati bapak-bapak, para kiai, para hujjaj dan asatid yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bermuajahah, yang semoga dengan kumpulnya kita diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita
bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita hadarat kepada muassis Nahdlatul Ulama. Udah ya, Dokter Romli? Tadi. Jadi amanah dari para ulama NU sebetulnya harusnya di depan. Ketika kita acara MWC LI itu di depan itu kita hadarat kepada muassis Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mari kita sama-sama kita kirim doa, kita kirim hadiah kalau bahasa sini, tapi kalau bahasa pesantren kita hadarah ya, kita hadirkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatimi wa istaswal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim la hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-salihin was-sholihin was-sahabati wat tabi'in ba'dal mujtahid wa muqallidin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil wassalam Kiai Hasim. Wa usulihim wa furu'ihim wa karamatihim ila jami' ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bahriha khususan abaina wa umatina wa jadina wa jaddatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'in durina lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin
hamdan na'imin hamdan yuafi ni'maka fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma yassir umurana bi jaisidil mursalin Allahumma yassir umurana bi jaisidil mursalin Allahumma yassir umurana bi jaisidil mursalin Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan barokah dan kemudahan dari muassis kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.